Selamat siang Pak Aljukri. Selamat siang, Pak. Bagaimana pandangan Prof. Bapak tentang keberadaan Sarasehan pencaksilat tradisi ini yang saat ini dideklarasi pengurusnya di Indonesia? Inilah momen-momen yang ditunggu-tunggu para penggiat silat di daerah-daerah seluruh Indonesia, Pak. Karena ini salah satu-satunya budaya bangsa kita yang diakui dunia adalah pencak silat. Tapi Pak, Bapak telah berjuang dari pusat ini ke mancanegara agar mendunia, tapi pembenahan di negara sendiri, termasuk terutama di daerah-daerah kurang. Karena kenapa? Pemerintahnya kebanyakan banyak yang lebih bersemangat jadi pembina cabang bela diri yang berasal dari luar daripada cabang bela diri dari negerinya sendiri. Padahal sekarang Pak, kita masukkan ke dunia pendidikan, kita sekarang sudah adab yang kurang, negara kita kurang adab. Maaf ya Pak, saya termasuk orang kurang adab, ya, karena nggak adanya pelajaran PMP di sekolah. Tetapi di pencak silat, tua silat kita yang menyarankan, mengutamakan adab lebih tinggi daripada ilmu katanya. Kalau Anda berilmu tinggi tapi tidak beradab, Anda itu sampah katanya. Jadi itu termasuk terngiang-ngiang dalam hati saya Pak, tersimpan betul-betul. Orang Minang Pak merantau ke manapun dia merantau modalnya dua, pandai mengaji dan pandai bersilat. Jadi sebelum anak didiknya dilatih untuk bersilat, dia belajar adab terlebih dahulu. Jadi sangat mendukung sekali program sekarang. Anak-anak didik sekarang banyak yang kurang adab. Saya ini guru di sekolah dasar. Jadi etika, adab itu agak udah mulai menjauh dari peradaban bangsa timur kita yang katanya itu orang beradab. Sekarang mungkin sangat prihatin kita. Kenapa? Jadi di silat ini, terutama silat tradisi, itu tua-tua silat kita itu mengajarkan adab terlebih dahulu. Saya dulu pernah Pak Sarasehan tahun 2000 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ada narasumber dari mancanegara, orang dari Jakarta yang berasal dari orang Minang. Dia bertanya kepada tua-tua silat, kami dikumpulkan tua silat Sumatera Barat di Padang Panjang itu. Dia bertanya, Anda angku tahu enggak silat Kumango? Ketawa orang tua-tua itu Pak. Tapi buktikan, jangan ketawa. Ini cobakan, mana buktinya ada silat Kumango? Dia udah pasang pula Pak, orang tua ini Pak, udah umurnya mungkin sepuh. Mau turun, dia mau tampil, di stop oleh narasumber tadi. Bukan angku, kemana angku turunkan? Ya anak cucunya yang suruh tampil, jangan kita lagi, umur udah sekian. Terdiam, nggak ada yang ditampilkan. Tahu-tahu beliau berkata, tahukah bapak-bapak angku kota bergengsi di Amerika, Manhattan katanya. Di sana putra-putrinya memperagakan silat, remaja putra-putrinya memperagakan silat Kumango ini, sama sejarah-sejarahnya sekalian dapat. Katanya besok anak cucu angku 20 tahun ke depan belajar silat Kumango ke Amerika, Manhattan katanya. Itu trennya kita Pak. Waktu Poprov di pesisir selatan Sumatera Barat tahun 2002, itu ada tampil beberapa tim dari luar negeri, dari negara Eropa, memperagakan silat Kumango, silat budaya-budaya Indonesia yang alirannya banyak itu. Kita berdiri bulu Roma kita, dia memperagakan salah satu silat harimau, itu sangat sangat berdiri bulu tengkuk kita, sementara tua-tua kita udah hilang silat itu. Jadi lama kelamaan kayaknya silat di negara kita ini habis. Saya 2016 ada pengalaman mengikuti festival silat antar bangsa di Kerajaan Kelantan, Malaysia. Itu di hotelnya itu Pak, beliau besarnya itu menggali budaya lama judulnya. Jadi
kiranya mereka berjuang terus. Tidak lama setelah kami tampil di Malaysia 2016, dia 3 bulan ke depan dia pergi ke Sumatera Barat, ingin menjadikan silat itu budaya dia. Tahu-tahu apa yang terjadi ya, dia 2019 sudah deklarasi di PBB UNESCO, silat dibagi 2, yang olahraga diambil Malaysia, sukses dia. Silat tradisi ya kita, yang budaya dari kita, jadi terbagi 2. Sebetulnya Indonesia lah milik semuanya. Jadi itulah kelalaian. Jadi ada saudara kita Pak Miar Effendi yang berasal dari daerah Sumatera Barat juga, Bukit Tinggi. Dia sudah puluhan tahun melatih di Austria. Katanya di Eropa itu berapa banyak bela diri yang ada di dunia ini, yang paling mahal bayarannya silat. Beliau mempunyai 2 apartemen di Eropa itu hanya pekerjaan beliau melatih silat. Jadi budaya kita ini di luar negeri sangat dihargai, tetapi di negeri sendiri pemerintahnya bangga dengan budaya-budaya yang datang dari luar. Dia mau jadi pembina, jadi ketua, sementara jadi pencak silat kayaknya gengsi, kampungan mungkin kayaknya. Jadi sementara Pak, di pencak silat ini yang saya rasakan, dulu saya anak nakal, enak cari pergaulan dengan bertinju. Tetapi dengan saya sudah bersilat jadi atlet, saya tidak pernah lagi tawuran. Di silat itu kata guru kita, 1000 kawan belum cukup, 1 lawan sudah berlebih. Silat itu silaturahmi, silat itu sholat. Jadi mendekatkan diri kepada belajar adab yang udah dicantum oleh agama, referensinya. Ya, agama juga adab, etika yang Rasulullah itu, adab yang dicontoh di diri Rasulullah itu. Nanti baru ilmu. Bagaimana harapan kita ke depan Bapak Prabowo yang selaku Ketua IPSI Nasional bisa mewajibkan, kalau di Jepang Pak, di Jepang berasal karate. Karate itu seluruh penduduk Jepang bisa melaksanakan, mencontohkan karate, karena karate berasal dari negara dia katanya. Ya, orang Jepang seluruhnya bisa, walaupun apapun backgroundnya, maupun atlet, walaupun pedagang, nelayan, dia bisa mencontohkan karate. Tapi kalau di Indonesia, silat berasal dari Indonesia, pemain sepak bola aja tidak bisa memperagakan silat. Sebetulnya seluruh warga Indonesia harus pandai bersilat, walaupun apa cabang olahraganya, karena ini budaya kita. Budaya kita ini mahal, sangat dihargai orang di luar negeri. Tetapi di negara sendiri entah bagaimana. Banyak contoh-contohnya, jatah pakaian untuk anak O2SN 2 setel, anak silat susah dapatnya, padahal harga 1 setel pakaian silat itu 2 kali lipat pakaian silat 1 setel pakaian karate. Jadi ini sangat miris sekali. Mudah-mudahan harapan kami kepada pemerintah pusat, terutama induk organisasi KPSTI yang baru dibentuk di pusat, akan memperjuangkan bagaimana pencak silat ini bisa masuk ke jenjang pendidikan mulai dari usia dini. Kalau di Jepang karate itu dijadikan senam pagi. Kalau dapat pencak silat jadikan senam pagi di Indonesia, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat tinggi. Itu wajib, tidak luput dari support pemerintah. Itu Pak kira-kira untuk ulasan saya Pak. Baik, terima kasih Pak Al-Fikri, luar biasa pemikiran Bapak. Semoga kami dari pengurus pusat Pencaksilat Tradisi atau KPSTI bisa menurunkan organisasi ini baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan di sanalah kita nanti akan berkolaborasi membangun pencaksilat tradisi sampai ke tingkat akar bawah. Tentu ini bukan lahir tiba-tiba, tapi lahir dari budaya kita dan tidak sulit sepertinya. Semoga pencaksilat tradisi di daerah Bapak Sumatera Barat bisa kita kembangkan di kemudian hari dan menjadi cikal bakal untuk mengembangkan pencaksilat tradisi di daerah provinsi lain. Sedikit lagi Pak, Sedikit lagi. tambah lagi Pak. Ya. Sedikit lagi. Jadi Pak, nilai-nilai ya perjuangan para sesepuh kita, para leluhur kita
berjuang melawan penjajahan Belanda itu dengan bela diri pencak silat. Wajib dulu pejuang-pejuang kita itu meraih senjata orang dengan bela diri pencak silat. Jadi historisnya ada. Kemudian ada apa? Di Poprov itu bonus medali emasnya besar Pak, puluhan juta. Jadi kenapa cabang olahraga keras karate, taekwondo, gulat itu ada kadet usia puluhan tahun bisa ikut Poprov. Kenapa di pencak silat harus umur 17 bisa Poprov? Jadi dampaknya tidak bagus. Si A juara sumber karate, si B juara sumber pencak silat, tetapi saat Poprov si B yang pencak silat tidak bisa mengikuti, yang karate bisa mengikuti. Besok dia terima bonus 50 juta, terbangkit ekonomi orang tuanya dari jualan sayur, bisa beli pakai motor jualan sayur, bisa beli sapi dia. Sementara yang orang tuanya anaknya yang pencak silat nggak bisa. Akhirnya ya pindahlah, ngapain kamu silat, ke karate aja, karena di karate besar bonusnya, usia dini sudah ada. Jadi salah satu mempertahankan generasi, mempertahankan budaya ini mulailah dari generasi terkecil, agar budaya kita ini tidak hilang lama kelamaan. Seperti yang saya pernah sarasean di Padang Panjang yang narasumbernya mancanegara, katanya silat Kumango di Manhattan, Amerika Serikat, remaja putra putrinya sudah sama sejarah-sejarahnya dapat. Jadi besok anak cucu kita belajar. Cangku Narence, Aji Piobang, tahu-tahu John Smith, ke Albert Einstein, begitu dibikin pula sejarah baru. Karena anak cucu kita tidak ada lagi yang tahu tentang silat ini. Ini satu-satunya kebanggaan kita. Sekali lagi kami berharap dari insan silat, penggiat budaya Indonesia, agar pemerintah yang terutama terkhusus kepada Bapak Ketua IPSI Nasional, Bapak Prabowo selaku pemerintah terpilih besok, mudah-mudahan kita bisa menghargai budaya kita dan dianggarkan oleh APBN untuk jadikan senam pagi wajib mulai dari anak sekolah terendah sampai tertinggi. Terima kasih. Closing statement dari Bapak bahasa Sumatera Barat tentang pencaksilat tradisi. Silakan menggunakan bahasa Sumatera Barat. Begini, Biko Pak, kami penggiat dari Sumatera Barat, silat tradisi yang alirannya banyak sekali. Kita kayak awak ko kayu ju budaya Pak Indonesia ko. Jadi sekali lagi pejuang-pejuang awak tuh dulu untuk merampas senjata dari Belanda itu, beliau dengan keahlian bela diri pencak silat. Dan itu kalau di Minang Pak, orang Minang filosofinya merantau itu tidak cuma modal gadang loh Pak, tidak cuma modal berupa uang dikasih orang tuanya, dikasih modal pandai mengaji, jo pandai bersilet. Jadi nyo di rantau tuh ndak ada piti lalu di surau. Kemudian nyo aja anak sekitar mengaji, nyo aja adab, nyo aja agama, kemudian baru nyo tagak melatih anak bersilet. Itu yang tertanam di hati kami dari tua-tua silik dan lama Pak. Jadi adab itu katanya Pak lebih tinggi daripada ilmu. Kalau ilmu lah tinggi setinggi langit, adab ndak ada, itu sampah katanya Pak. Jadi kalau kita renung, awak renung mana dalam-dalam Pak, hidup kok mati. Jadi adab itu termasuk ajaran agama yang paling apapun agama maja awak etika moral, berbuat baik antar sesama. Kalau kata Al-Quran, hablum minan nas, hablum minallah, enak.
hubungan baik antar sesama manusia, baru hubungan dengan Allah. Sangat tinggi sekali referensi hidup kita ini, referensi awak ya adalah agama. Kalau didik kau kemati, jadi maja anak didik mulai generasi yang ketek-ketek gini kok, supaya agak beradab sesuai orang tua dulu. Nang gadang kita hormati, sama gadang kita bawa kawan, dan ketek kita sayangi. Tidak ada inyo menurut menurut pangkek kayu nak ada loh. Lai gadang umur dia awak, hormat awak ke beliau tu. Lai semua gadang kita bawa kawan. Lai nang ketek dia awak, ya awak sayang kayaknya. Itu kalau di hubungan di agama sangat erat sekali, pas. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Jukri. Sehat, sukses selalu kembali ke Sumatera Barat, bertemu dengan para pendekar-pendekar pencaksilat tradisi. Salam dari kami pengurus pusat tradisi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.